Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Randy Matthews. Beliau di pakar pertanian di Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Selamat datang Pak Henry. Selamat datang di channel ya, Dango Inspirasi. Sore ini kita mengangkat topik merawat kedaulatan petani. Ini agak berat ini. Ini judul ini ditawarkan Pak Henry. Tidak apa-apa. Kita bincang-bincang merawat kedaulatan petani. Merawat, siapa yang merawat? Bagaimana merawatnya? Atau yang terbaik, apa maksud Pak Henry ini? Merawat kedaulatan petani, apa maksudnya itu? Kalau bisa ini Pak Henry diangkat sedikit. Oke, terima kasih Dajon. Sekarang itu kan mendekati tanggal 17 Agustus. Jadi kita berbincang-bincang, atau orang banyak berbincang-bincang tentang kemerdekaan. Salah satu bentuk kemerdekaan yang hakiki itu adalah kedaulatan gitu. Dan menarik untuk kita diskusikan khusus tentang petani dan pertanian. Apakah di arena pertanian itu kedaulatan ada atau tidak gitu. Walaupun negara ini sudah berdaulat sejak merdeka dulu. Katakan ya, demikian. Iya. Oke. Jadi secara normatif kan, secara de jure gitu, kedaulatan itu kan sebenarnya ada. Itu. Ya sudah ada. Sudah ada. Tapi secara de facto kan harus kita telisik, kita simak, kita cermati, kita bedah gitu. Kedaulatan itu. Sebenarnya membedahnya kan tidak terlalu berat juga sebenarnya kan. Dengan kacamata kita orang awam melihatnya kan, apa yang dialami petani itu kita rasakan, kita lihat gitu. Misalnya mulai dulu dari bagaimana petani dengan pertaniannya gitu. Apakah pertanian itu atau usaha tani itu mereka sendiri yang menguasai atau memiliki, itu kan bisa kita bedah satu sisi. Kita lihatlah bagaimana penguasaan usaha taninya bagi mereka. Gitu. Penguasaan usahanya, penguasaan lahannya, ya. Penguasaan teknologinya, atau penguasaan keseluruhnya, apa ini? Ya, kalau di dalam istilah apanya, entitlement-nya gitu. Ownership, kepemilikan gitu. Apakah itu punya legitimasi tentang kepemilikan? Itu yang pertama. Kepemilikan usaha. Kepemilikan usaha. Bisa dalam bentuk derajat kepemilikannya ataupun skala kepemilikan. Dari skala jelas sekarang petani itu sudah kecil lahannya kan. Banyak petani yang malahan tidak punya aset-aset produktif, terutama lahan itu amat kecil gitu. Dengan demikian otomatis dari sisi petani kita ini kan lebih banyak ke arah buruh tani dah sebetulnya. Nah, dengan demikian otomatis kan buruh itu kalau kita sebut dia aktor di bidang pertanian kan jelas otomatis tidak berdaulat sendiri. Kalau buruh tani dia bekerja untuk orang lain. Ya. Menjadi faktor produksi dia. Otomatis tidak berdaulat. Dari sisi itu. Kalau kita anggaplah petani kita ini sudah punya lahan, entitlement-nya, penguasaan lahannya jelas gitu. Clear and clean gitu. Masa dia yang punya lahan. Tidak juga otomatis berdaulat. Karena setelah itu kan, apakah memang pertanian itu, usaha tani itu dikontrol sepenuhnya oleh petani? Ya. Nah, kontrol. Pengamatan saya jauh dari kontrol petani. Iya. Apalagi pasar. Ya. Nah. Misalnya, kenapa saya bilang tidak dikontrol oleh misalnya? Mereka misalnya mau memupuk misalnya. Tapi dia ada rasa cemas, pupuk langka, harga mahal. Berarti kan kontrolnya bukan sama dia. Tidak ada kemerdekaan di dalam
kegiatan memupuk. Ya, berarti tidak ada kontrol. Sudah itu dalam nanti sampai ke bagaimana kontrol terhadap produksinya gitu. Selalu petani itu dalam keadaan kewaspadaan, apakah panennya akan gagal atau tidak. Jelas tidak berdaulat. Kenapa itu tidak berdaulat? Tidak ada rasa bebas, bahagia tentang itu. Mungkin kedaulatan ini tidak diserahkan kepada petani secara sendiri-sendiri atau diserahkan kepada negara. Tapi apakah negara menjamin, menggaransi kalau kegagalan pertanian itu ditanggung oleh negara misalnya? Nah, kenapa saya bilang di situ harus berdaulat? Misalnya petani, kenapa negara harus menanggung misalnya risiko yang dihadapi petani? Itu lain lagi ceritanya. Tapi tidak, kita bisa mengatakan kedaulatan di dalam mengontrol tidak ada. Mulai dari hulu kegiatan pertanian sampai ke hilir. Jadi kontrol itu semakin lama makin tipis. Pasar lebih berdaulat daripada petani sebagai aktor. Oke. Itu kira-kira. Kalau misalnya tadi penguasaan dan kepemilikan aset-aset produksi tidak di tangan petani, sudah itu misalnya kontrol juga tidak sama petani, otomatis yang ketiga, kemanfaatan juga tidak kembali ke petani. Ini yang paling penting. Jadi memang hampir total kedaulatan itu tidak ada pada petani. Jadi kemanfaatan, artinya apa yang dia kerjakan tidak memastikan dia akan menerima manfaat dari apa yang dia kerjakan. Ya, artinya merawat. Pertanyaan saya, apa masih bisa dirawat ini? Kemudian siapa yang mau merawat nih? Oke. Kelihatannya kan hampir tidak ada orang mengurus petani. Jadi sebenarnya yang harus walaupun dia punya wakil rakyat misalnya. Ya. Ya, tapi dengan demikian ini harus kita angkat cerita kedaulatan petani ini dalam bentuk yang cara dari perspektif sistem gitu. Jadi tidak bisa melihat kedaulatan kedaulatan petani dibiarkan dia berdaulat dalam bentuk pasar yang amat ganas seperti ini. Dalam bentuk pemerintah yang dikatakan tadi yang sebagai aktor juga penting di dalam kedaulatan petani, ternyata kalau kita anggap dia atau pihak pemerintah yang akan merawatnya. Jadi kalau begitu, merawat kalau butuh dirawat, kita rawat, oke, kita rawat. Ya. Tapi tentu pemerintahnya harus kuat. Ya. Itu jelas. Pemerintahnya harus berdaulat dulu. Ya. Ya. Sejauh mana kedaulatan pemerintah? Pemerintah berdaulat mengurus pertanian. Jangan-jangan pasar sudah diganggu orang lain. Jangan-jangan pemodal sudah diganggu orang lain. Jangan-jangan saprodi sudah diganggu pihak lain. Hampir tidak punya kita kedaulatan. Mudah-mudahan semua kita yang bertanggung jawab terhadap pertanian ini mau merawat. Kalau kata-katanya merawat, ya merawat orang sakit harus orang sehat. Oke. Jadi di dalam tindakan perawatan ini ada dua ini. Pertama itu pemikiran ide untuk merawat itu. Setidaknya sudah itu praktek merawatnya. Sekarang pemikiran untuk merawat itu juga sudah katakanlah kita tumbuhkan gagasannya, idenya, tinggal mau. Nah, harusnya ini harus kita gelindingkan ke depan. Iya. Kalau tidak kita akan berbahaya. Kalau kita bercerita kedaulatan, sangat berbahaya kita. Jadi kedaulatan petani, kedaulatan pangan, kedaulatan republik ini, itu sepaket sebetulnya. Iya Pak John. Mari kita rawat kalau begitu. Semua yang bertanggung jawab, semua yang berkepentingan. Kalau memang judulnya kita tadi merawat kedaulatan. Iya. Nah itu kira-kira Pak Endi, kalau menurut pandangan saya begitu. Iya, memang kita kan tidak bisa mengatakan kedaulatan ini tidak ada atau ada. Ya. Tapi kedaulatan ini lahir bersamaan dengan, itu seperti otonom di dalam diri manusia. Kalau manusia hadir di dunia ini, dia langsung melekat hak-hak kedaulatannya gitu. Nah, tentu itu yang harus dirawat. Katakanlah memang secara sistemik dia tidak lagi dalam situasi yang
bisa tumbuh dengan baik kedaulatan itu. Dan ilmu pengetahuan tentang itu, gagasan tentang bagaimana kedaulatan pangan itu harus kita rekonstruksi lagi, kita bangun kembali. Kita kan sekarang ini seperti melakukan saja apa yang kita tidak pernah memeriksa kembali, membincang ulang kembali tentang kedaulatan petani ini. Seakan-akan kalau kita berbicara tentang kedaulatan petani atau pertanian ini kan sepertinya kita agak seperti suatu isu yang suatu tema yang agak keras gitu. Sebenarnya itu harus dibenahi. Kalau tidak, saya menilai ini justru pasar bebas ini amat ganas gitu. Karena sendi-sendi daripada kedaulatan itu dirusak oleh pasar bebas ini kalau memang kita tidak membincang ulang tentang kedaulatan pangan ini. Ya, makanya ini judul ini kan untuk menggelitik sebetulnya. Ya. Sehingga kita mau berbincang lagi, ya, merancang lagi, ya, dan melakukan aksi-aksi perawatan, kan begitu. Ya. Dan itu tidak hanya petani, tidak hanya pertanian. Ya. Ini sebuah sistem pembangunan sebetulnya. Ya. Kalau tidak, kita akan menjadi alat-alat pion-pion orang lain saja ini. Betul, betul, Dajjal. Kedaulatan diambil oleh orang-orang lain. Ya. Kita hanya menjadi alat-alat robot-robot. Ya. Atau kasarnya menjadi onderdil lah kita ini. Iya. Barang mati sebetulnya. Jadi bagaimana kira-kira kedaulatan itu tergerus gitu di tingkat petani? Karena misalnya dalam pertanian, ini sebagai contoh gitu kan, makin lama peran petani itu di dalam itu kan makin diarahkan kepada memang sebagai faktor produksi saja kalau petaninya. Aktor. Ya, sudah dibuatkan track-tracknya untuk mereka, sehingga mereka menjadi bahagian dari SOP orang. Ya. Wah, ini kalau di bidang pangan, dia menjadi bagian saja dari industri pangan global. Ya. Jadi pangan itu sebagai contoh misalnya bagaimana memberi makan konsumen keseluruhan, dan petani ini ditugaskan seperti itu dan diatur secara sistemik. Ya. Jadi petani ini menjadi menjadi bagian dari onderdil pangan lah. Onderdil pangan. Itu. Ini kan terlampau jelek ini. Itu. Ini harus kita perbaiki lah. Oke. Dengan demikian diskusi yang sistemik tadi, kalau kita membangun pertanian ini selamanya, kalau kita mau balik benar bagaimana merekonstruksi sistem daripada agar kedaulatan pangan, sistem pertanian itu agar kedaulatan itu bisa dirawat dan tumbuh, maka dengan demikian dia tidak boleh jadi onderdil. Ya. Jadi petani itu dan pertanian itu harus dilihat secara organik, sistemnya organik gitu. Ya, karena petani itu kan organ sebetulnya. Ya. Organ dalam pembangunan. Dengan demikian kalau organ tidak pasar. Ya. Jadi fungsi-fungsi organ kan tidak seperti jual beli dengan organnya, karena semuanya menjadi organ. Nah, kalau sekarang kan onderdil. Jadi petani itu dengan mudah kita pikirkan kalau memang dia tidak bekinerja dengan baik, kita tidak mikirkan kenapa dia tidak bekerja, bagaimana memperbaiki kinerja. Misalnya petani gagal panen sekarang, kita tidak pernah terlalu serius memperhatikan nasib petani itu. Produksinya gagal, kesejahteraannya turun, kita tidak serius. Yang serius kita pikirkan bagaimana kita mengganti. Bagaimana pangan ada, mengimpornya lagi. Nah, impor. Nah, itu kan cara berpikir yang tidak, cara berpikir pendek namanya. Tidak organik berpikirnya. Ya. Gitu. Kira-kira membangun kedaulatan itu bersifat organik. Kedaulatan itu tidak bisa hadir sendiri-sendiri. Jadi kita mengatakan negara kita berdaulat, petani tidak berdaulat, itu sama dengan kedaulatan palsu. Iyalah. Ini persoalan sekarang yang kita hadapi. Dan ini agenda yang perlu kita lakukan. Itu. Saya menawarkan tadi begitu karena saya lihat langkah-langkah yang kita bangun sekarang ini, terutama yang Dajjal inisiatif selama ini kan mencoba sudah merawat kedaulatan sebenarnya, tapi domainnya itu diperkecil karena tidak ada ketidakpercayaan, atau dulu kata saya ada kefrustasian
Maka sekarang itu yang dibenahi adalah sistemnya itu daulat itu di tingkat yang kecil gitu. Wilayahnya itu rumah tangga petani gitu. Nah, misalnya ada sistem pertanian pokok murah, ada pertanian organik dan segala-galanya berbeda. Itu kan bentuk membuat klosur, namanya membuat klosur ekonomi yang berdaulat. Karena itu yang bisa kita pertahankan lagi. Kalau sudah kedaulatan di tingkat rumah tangga semakin tidak bisa dirawat dan habis, maka kedaulatan bangsa ini akan hancur. Dan itu saya rasa mungkin kenapa Dajoni kemarin dapat penghargaan dalam masyarakat, harusnya dikatakan argumennya itu. Kan kemarin baru dapat dari awak dari kan begini. Jadi memang kita makin lama makin mengecil. Karena untuk besar itu banyak pihak sekarang kan sudah tidak mau tahu dengan kedaulatan. Iya. Kita hanya berpikir pendek semua. Berpikirnya cuma uang. Iya. Tidak ada berpikir kemerdekaan. Kemerdekaan hanya buah bibir. Iya. Pemanis bibir. Itu aja. Iya. Tapi tidak ada maknanya, tidak ada. Nah, mudah-mudahan ini kita rawat ini. Semua orang, semua kita, mulai dari perguruan tinggi, legislatif, eksekutif, harusnya begitu. Jadi Dajon setuju kan? Setuju. Kuasa petani ini organ. Iya. Jadi kalau petani ini mati semua. Begitu filosofinya. Memang cara berpikir filosofisnya semua. begitu. Ya. Jadi jangan dikira kalau kita artinya tidak berisiko kalau kita tidak berpikir seperti itu kepada petani. Ini keyakinan saya yang bisa saya jelaskan. Ini menurut saya ini. Saya lihat Pak Dajoni kan begitu nampaknya. Kenapa sampai sebegitu lama sampai sekarang tidak bosan-bosannya? Itu bagian dari kegiatan merawat kedaulatan petani. Walaupun tadi tidak dibilang, tapi merawat kedaulatan petani di tingkat yang paling realistis. Itu paling realistis. Kalau kita di tingkat yang lebih luas kan tidak realistis sama sekali. Kita berperang dengan banyak pihak, dengan pedagang pun akhirnya kita berperang. Nah, tapi cara berpikir kita harus kita rawat juga. Kita bukan berperang sebenarnya, kita kan ingin mengisi. Nah, tadi kan kembali mengisi kemerdekaan ini kan. Nah, kira-kira seperti itu yang perlu. Yang mudah-mudahan lah ini kita tidak lagi bikin kemerdekaan palsu. Ya. Tidak bikin lagi kedaulatan palsu. Ya. Ini sebetulnya sudah sangat-sangat terakhir. Ya. Di detik-detik terakhir begini, kalau semua kita lalai ya sudah. Oke. Tutup sudah semua. Oke. Sepakat? Nah, yakin saya. Oke. Nah, jadi kedaulatan petani ini wajib. Kedaulatan pangan wajib. Oke. Malah sudah ada undang-undangnya. Tapi pergerakan ke arah ini tidak ada sama sekali. Tidak ada undang-undang kedaulatan pangan. Oke. Tapi tidak ada pergerakannya ke sana. Semua tidak mau tahu. Ya. Nah, ini celakanya kita ini. Mungkin itu Pak Hendri. Ya saya rasa sudah sampai situ aja, diskusinya sudah cukup. Ya nanti kita kembali sekarang lagi. bagaimana merawatnya lagi? Ya. Kita sudah sepakat sekarang bahwa Kedaulatan petani perlu dirawat. itu aja mungkin. Ya. Mungkin kita geser sedikit. Kita close dulu sekarang. Ya. Kita buka lagi nanti yang baru. Oke. Bagaimana merawatnya lagi. Bagaimana merawatnya? Oke Pak Hendri, terima kasih. Ya. Bincang-bincang menjelang sore ini. Minggu depan kita sambung lagi dengan bagaimana merawatnya. Ya. Demikian kawan-kawan semua, mudah-mudahan semua tergelitik, semua mau berpikir dan ambil peduli terhadap kemerdekaan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.